Seorang nelayan pergi melaut seperti biasa, tapi yang kembali hanya perahunya. Di Sungai Mahakam, tidak semua yang hilang tenggelam. Sebagian tidak pernah benar-benar pergi. Kampung Pelayar adalah kampung kecil yang berdiri di pinggiran Sungai Mahakam. Kampung itu tidak besar, tapi selalu terdengar hidup. Suara mesin perahu, sapaan para nelayan, dan langkah kaki anak-anak yang berlarian membuat suasana menjadi akrab bagi siapapun yang tinggal di sana. Sungai Mahakam adalah pusat kehidupan mereka. Hampir semua hal terjadi di sana, mulai dari mengambil air, mencari ikan, mencuci jaring, hingga tempat berkumpul ketika sore menjelang. Warga kampung Pelayar hidup sederhana. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin cukup makan dan tetap sehat. Listrik di kampung itu baru masuk beberapa tahun terakhir, sehingga sebagian rumah masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan malam. Meski kampung itu jauh dari kota, warganya hidup rukun dan saling mengenal satu sama lain. Tidak ada yang merasa asing, dan semua orang saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Di balik kedamaian itu, ada tradisi lama yang masih dipegang oleh warga. Salah satunya adalah aturan tidak tertulis tentang sungai saat senja. Tidak ada yang melaut atau berada terlalu dekat dengan air ketika matahari hampir tenggelam. Warga yang sudah tua selalu mengingatkan, meskipun alasannya jarang ditanyakan, anak-anak kecil tumbuh dengan peringatan itu. Mereka selalu dipanggil pulang ketika langit berubah menjadi jingga. Kadang mereka tertawa dan mengeluh, tetapi orang tua mereka tidak pernah mengizinkan anak-anak bermain terlalu dekat dengan air setelah jam-jam tertentu. Di kampung kecil itu tinggal seorang nelayan bernama Tarto. Usianya sekitar 40 tahun. Tubuhnya kurus tapi kuat, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan rambutnya selalu tampak sedikit basah oleh embun atau keringat. Tarto dikenal sebagai orang yang tenang. Ia tidak pernah berbicara keras kecuali perlu, dan ia selalu menghargai pekerjaan orang lain. Baginya, bekerja sebagai nelayan bukanlah hanya mata pencarian, tapi juga cara untuk menjaga warisan keluarganya. Ayah dan kakeknya juga nelayan. Itu sebabnya ia mengerti sungai lebih dalam daripada kebanyakan orang lain. Tarto tinggal bersama istrinya, Sarinah, yang selalu menunggu kepulangannya setiap sore. Sarina adalah perempuan sederhana yang rajin merawat rumah. Ia biasa menyiapkan makanan sebelum Tarto berangkat melaut pagi-pagi sekali. Rumah mereka tidak besar, hanya terdiri dari ruang depan, dapur kecil, dan satu kamar tidur. Namun rumah itu terasa hangat. Mereka tidak punya banyak barang, tetapi keduanya terlihat puas dengan kehidupan yang ada. Kehidupan sehari-hari Tarto hampir selalu sama. Ia bangun ketika langit masih gelap, biasanya sebelum ayam berkokok. Sarina sudah terbiasa menyiapkan teh hangat untuknya, lalu mengantarkannya sampai teras. Tarto kemudian berjalan ke dermaga kecil di belakang rumah. Perahu motor kecil miliknya disandarkan di sana bersama perahu milik warga lain. Tarto selalu memeriksa mesin, jaring, dan bahan bakar sebelum turun melalui tangga kayu ke perahu. Semuanya dilakukan dengan urutan yang sama setiap hari. Namun beberapa minggu belakangan, Tarto mulai merasa ada yang berubah dari sungai. Anginnya yang biasanya hangat terasa sedikit lebih dingin daripada biasanya. Terkadang ia merasakan angin datang bukan dari arah pepohonan di tepi sungai, tapi dari permukaan air itu sendiri. Angin itu membawa hawa lembab dan membuat kulitnya merinding. Ia juga beberapa kali melihat riak kecil di permukaan air padahal tidak ada perahu lain yang lewat. Riak itu muncul seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Namun setiap kali ia mendekatkan perahu ke arah tersebut, air kembali tenang tanpa meninggalkan bekas apapun. Tarto tidak ingin cepat percaya pada hal-hal yang tidak terlihat, tetapi tanda-tanda itu membuatnya merasa sungai sedang berubah. Meski begitu, Tarto tetap bekerja seperti biasa. Hasil tangkapan beberapa hari terakhir mulai berkurang. Ikan-ikan yang biasanya mudah didapat seperti bawal, belida, atau lais mendadak sulit ditemui.
Warga lain juga merasakan hal yang sama, tapi sebagian menganggapnya sebagai perubahan musim biasa. Tidak ada yang terlalu memikirkan hal-hal tersebut secara mendalam. Sarinah yang memperhatikan kebiasaan suaminya merasa Tarto sering pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika ditanya, Tarto menjawab pendek bahwa ia tidak ingin terlalu lama berada di sungai karena anginnya tidak terasa enak. Sarinah tidak ingin menanyakan lebih jauh, tetapi ia bisa melihat suaminya tidak setenang biasanya. Ia tahu ketika suaminya memikirkan sesuatu, dan ia tahu Tarto mencoba menyembunyikan kekhawatirannya agar tidak membuatnya gelisah. Suatu sore, setelah hampir 1 minggu hasil tangkapan terus menurun, Tarto duduk sendirian di dermaga sambil memandang sungai. Langit mulai berubah jingga, dan sebagian warga sudah menarik perahu mereka lebih jauh ke darat untuk berjaga-jaga dari pasang malam. Hari itu, ia mengambil keputusan untuk melaut sedikit lebih lama dari biasanya pada esok hari. Ia ingin mencoba masuk ke jalur ikan yang biasanya tidak ia jamah. Meski ia tahu aturan tidak tertulis tentang senja, ia berpikir bahwa selama ia tidak terlalu malam, semuanya akan baik-baik saja. Ia berkata pada Sarinah bahwa ia mungkin pulang sedikit telat, tetapi tetap sebelum maghrib. Sarinah mengangguk karena mengira itu hanya soal pekerjaan biasa. Ia tidak melihat apapun yang aneh dari keputusan itu. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Sesuatu yang akan mengubah suasana damai kampung pelayar menjadi ketakutan panjang yang sulit dilupakan. Keesokan harinya, Tarto mulai berlayar sendirian. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tetapi ketika sore tiba, Sarinah menatap langit yang mulai gelap dari jendela dapur. Biasanya pada jam seperti ini, perahu Tarto sudah terdengar dari kejauhan. Ia bisa mengenali suara mesinnya karena terdengar lebih halus dibandingkan milik warga lain. Namun sore itu, bahkan setelah ia selesai menanak nasi dan memasak lauk, tidak ada tanda-tanda bahwa suaminya akan pulang. Awalnya ia tidak terlalu khawatir. Tarto memang pernah beberapa kali pulang sedikit lebih lambat ketika jaringnya belum penuh, tapi jaraknya tetap tidak jauh dari waktu maghrib. Sarinah duduk di bangku kecil dekat pintu, sesekali menengok keluar, berharap melihat bayangan Tarto berjalan dari arah dermaga. Namun hingga azan maghrib selesai, ia tidak melihat seorang pun datang. Suara perahu warga lain justru sudah berhenti sejak beberapa menit sebelum azan. Paling sebentar lagi, gumam Sarinah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia memaksa tersenyum kecil, meski hatinya sudah mulai tidak enak. Ia menunggu lagi, memperhatikan setiap suara dari arah sungai. Tapi semakin lama, suasana semakin sepi. Angin malam mulai berembus, membawa hawa lembab dari air. Lampu-lampu rumah di sepanjang kampung mulai dinyalakan, dan beberapa warga sudah menutup pintu rumah mereka untuk beristirahat. Ketika azan Isya mulai terdengar, Sarinah berdiri perlahan. Rasa gelisah yang sembari ia tekan sejak tadi berubah menjadi ketakutan. Suaminya belum pernah terlambat sejauh ini, tidak pernah sekalipun. Bahkan ketika sungai sedang buruk atau jaringnya rusak, ia selalu memastikan untuk pulang sebelum gelap sepenuhnya. Sarinah berjalan ke teras. Ia memandang dermaga yang hanya terlihat samar-samar dari tempatnya berdiri. Lampu-lampu minyak yang dipasang beberapa warga di depan rumah mereka tidak cukup menerangi area sungai. Hanya terlihat garis air gelap yang bergoyang pelan. "Pak, kamu di mana?" bisiknya. Seorang tetangga, Bu Ristun, yang hendak menutup pintu rumah, melihat Sarinah berdiri sendirian. Ia mendekat dan bertanya pelan, "Mbak Sarinah, Pak Tarto belum pulang?" Sarinah menggeleng pelan, "Belum, Bu. Biasanya tidak pernah seperti ini." Bu Ristun menatap sungai sebentar, lalu menepuk lengan Sarinah pelan. "Coba panggil Pak Ranin atau Pak Joyo. Mereka pasti masih di warung Pak Min. Biar dicari sama warga." Sarinah mengangguk cepat dan berjalan ke arah warung kecil yang biasanya menjadi tempat berkumpul beberapa laki-laki kampung pada malam hari. Saat tiba di warung, ia melihat 3 orang laki-laki sedang duduk minum kopi. Pak Ranin yang pertama kali melihat kedatangannya. "Loh, Mbak Sarinah, ada apa malam-malam begini?"
Sarina menarik napas panjang sebelum menjawab. Mas Tarto belum pulang, Pak, dari sore tadi. Ketiga lelaki itu langsung terdiam. Mereka saling menatap lalu berdiri dengan cepat. Belum pulang? Tanya Pak Ranin memastikan. Iya, Pak, biasanya jam maghrib sudah sampai di rumah, jawab Sarina dengan suara yang mulai bergetar. Tanpa banyak bicara lagi, para lelaki itu segera menuju dermaga. Sarina mengikuti dari belakang. Dalam beberapa menit, beberapa warga lain yang mendengar kabar itu ikut keluar rumah. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi ramai dengan suasana langkah kaki dan bisik-bisik khawatir. Saat tiba di dermaga, keadaan sangat gelap. Hanya ada satu lampu minyak yang digantung di tiang dekat tangga kayu, dan cahayanya tidak cukup untuk menerangi seluruh area. Namun ketika salah satu warga menyorotkan senter ke permukaan air, mereka melihat sesuatu mengambang di tengah air, tidak terlalu jauh dari dermaga. Itu bukannya perahu Pak Tarto, ujar Pak Joyo sambil memicingkan mata. Beberapa warga mendekatkan cahaya senter lebih jauh. Bentuknya memang seperti perahu kecil mirip Tarto. Mesin kecilnya masih terdengar pelan, seperti mesin yang dibiarkan hidup tanpa pengemudi. Pak Ranin langsung turun ke perahu kecil lain untuk mendekat. Dua warga ikut membantu. Mereka mendayung pelan karena tidak ingin menabrak perahu yang mengambang itu. Ketika akhirnya mereka berhasil meraih sisi perahu Tarto, mereka semua terdiam. Mesin perahu itu masih nyala. Suaranya lembut dan stabil, tanda mesin tidak rusak. Tapi tidak ada siapapun di atasnya. Jaring ikan masih berada di tempatnya. Beberapa sudah dilipat rapi, menunjukkan bahwa Tarto sempat bekerja seperti biasanya. Tidak ada apa-apa di sini. Suara Pak Joyo terdengar pelan, seolah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah memastikan aman, mereka menarik perahu itu ke dermaga. Warga lain mengelilinginya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sarina berdiri beberapa langkah dari kerumunan, menahan napas sambil memegangi dadanya sendiri. Ketika perahu sudah menepi, barulah mereka melihat seluruh isinya. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada jaring yang sobek. Semua terlihat sama persis seperti keadaan normal. Jaringnya rapi, ini biasanya kalau Pak Tarto mau pulang, komentar salah satu warga. Tidak ada air yang masuk ke perahu, kata yang lain. Tidak ada jejak apapun, tidak ada bekas licin atau lumpur, tambah Pak Ranin sambil menyenter lebih teliti. Semua hal yang mereka lihat justru membuat suasana makin aneh. Andai ada bekas jatuh, air masuk, atau perahu terbalik, mereka mungkin bisa menebak apa yang terjadi. Tapi ini, seolah Tarto berdiri di perahu, lalu menghilang dalam sekejap tanpa meninggalkan apapun. Sarina akhirnya mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh sisi perahu. Mesin masih mengeluarkan panas tipis dari knalpot kecilnya. Itu berarti perahu tidak lama ditinggalkan. Tarto pasti berada di tempat ini tidak lebih dari 1 jam yang lalu. Mas, suara Sarina nyaris tak terdengar. Pak Joyo menatap Sarina lalu berkata dengan suara rendah, "Tenang dulu, Mbak, kita cari di sekitar sini. Mungkin Mas Tarto jatuh ke air, tapi masih di sekitar permukaan." Sebagian lagi membahas kemungkinan lain. Mutakin, seorang nelayan tua, berkata pelan, "Kalau jatuh, pasti ada sesuatu. Jaring terlepas, ember terguling, atau apa saja. Ini bersih sekali, macam tak terjadi apa-apa." Yang lain mengangguk pelan, meski mereka tidak ingin mengatakan apa yang ada di kepala mereka. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengaitkan kejadian ini dengan aturan lama tentang sungai saat senja. Pak Mulyo, kepala kampung, datang agak terlambat. Ia melihat orang-orang berkumpul dan langsung mengerti situasinya. Pria itu maju perlahan, memperhatikan perahu Tarto dari dekat. Seorang pemuda mencoba berbicara, tetapi suaranya ragu. "Pak, apa perahu ini mungkin hanyut sendiri?" Pak Mulyo menggeleng tanpa menoleh. "Tidak, mesin masih hidup, dan ini perahu yang selalu dipakai Tarto. Dia tidak pernah membiarkan balik begitu saja." Beberapa warga saling pandang, tetapi tidak ada satupun yang berani mengucapkan pikiran mereka dengan jelas.
Sungai itu memang sering menyimpan cerita yang tidak bisa dijelaskan, tapi warga kampung pelayar memilih tidak membicarakannya jika tidak terpaksa. Mereka terbiasa hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak dipahami, dan selama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, mereka diam dan tidak menyinggungnya. Namun malam itu suasananya berbeda. Perahu yang kembali tanpa pemilik bukanlah hal yang bisa didiamkan. Sarina akhirnya bersuara setelah beberapa lama diam. "Tolong cari suami saya." Suaranya lemah, tapi jelas. Keheningan kembali turun. Tidak ada yang ingin menolak permintaan itu. Di kampung kecil seperti itu, satu orang hilang berarti semua orang merasa kehilangan. Setelah berdiskusi, dua pemuda memutuskan untuk ikut menyisir pinggiran sungai menggunakan perahu lain ditemani Pak Mulyo. Mereka membawa senter, satu kail panjang untuk jaga-jaga, dan lampu kecil di bagian depan perahu. Sarina ingin ikut, tetapi dilarang oleh beberapa ibu-ibu yang membawanya kembali ke dermaga. Mereka memegang lengannya, memastikan dia tidak jatuh pingsan karena kepanikan. Ketiga orang itu naik ke perahu kecil dan mulai menelusuri sisi sungai dengan hati-hati. Mesin dinyalakan pelan agar tidak menimbulkan kebisingan berlebihan. Cahaya lampu mereka menyapu permukaan air yang memantulkan sinarnya seperti kaca buram. Sarman yang memegang senter pertama kali menyadarinya. "Pak, lihat itu." Semua mata mengarah ke titik yang dia tunjukkan. Di permukaan air ada lingkaran kecil seperti pusaran. Tidak besar, mungkin hanya selebar piring. Namun yang membuat mereka tidak nyaman adalah kenyataan bahwa pusaran itu muncul di tengah arus yang tenang. Tidak ada batu di bawahnya, tidak ada kayu jatuh, tidak ada ikan besar yang tampak. Pak Mulyo mengerutkan kening. Aneh, biasanya tidak ada pusaran di sini. Mereka memperlambat laju perahu, tapi ketika cahaya senter terlalu dekat, pusaran itu berhenti mendadak. Air kembali rata, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ketiganya saling pandang tanpa bicara apapun. Mereka mencoba mengabaikannya, namun tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka dari bawah. Sementara itu di dermaga, warga yang menunggu mulai gelisah. Beberapa anak kecil yang terbangun karena keributan dipanggil orang tuanya untuk masuk rumah. Lampu-lampu rumah di tepi kampung mulai dipadamkan satu persatu, membuat sungai terlihat semakin gelap. Angin malam bertiup dari arah air dan beberapa warga mengusap lengan mereka karena merasa dingin tiba-tiba. Ibu-ibu yang menemani Sarina mencoba menenangkannya, tapi mata perempuan itu terus mengarah ke gelap sungai. Ia teringat kembali pada ucapan Tarto beberapa hari sebelum kejadian itu. Suaminya pernah menyebutkan tentang riak yang muncul tiba-tiba di sungai, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah air. Ia tidak memikirkan itu sebagai hal penting ketika mendengarnya, tetapi sekarang semua ucapannya kembali dengan jelas. Sarina menggenggam kedua tangannya. Dia pasti masih di sekitar sini. Saya tahu dia tidak mungkin pergi tanpa bilang. Tidak ada yang berani menjawabnya. Semua menyadari bahwa tidak ada tanda apapun yang menunjukkan keberadaan Tarto. Tidak ada suara minta tolong, tidak ada benda yang tertinggal selain perahu. Malam terasa semakin panjang. 15 menit kemudian, perahu kecil yang ditumpangi Pak Mulyo dan dua pemuda akhirnya kembali. Dari jauh, warga langsung tahu bahwa mereka tidak membawa berita baik. Wajah mereka tampak pucat, dan langkah mereka lambat saat turun ke dermaga. Pak Mulyo mendekat dan menatap Sarina. "Kami tidak menemukan apa-apa." Sarina menutup mulut dengan dua tangan. Lututnya lemas dan ia hampir jatuh jika tidak ditahan oleh warga lain. Sarman menambahkan pelan, "Semuanya sepi, Bu. Tidak ada apapun di air." Warga yang tadinya masih berdiskusi mulai diam. Ketakutan perlahan menyebar tanpa perlu diucapkan. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka tahu sungai ini pernah menunjukkan tanda-tanda aneh sebelumnya, meski jarang dibicarakan. Malam itu, kampung pelayar tidak tidur. Semua orang menunggu dengan cemas. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga mulai benar-benar mempertanyakan apa sebenarnya yang berdiam di dasar sungai Mahakam. Pagi di kampung pelayar biasanya dimulai dengan suara ayam dan langkah para ibu-ibu yang menyapu halaman. Namun pagi itu,
Suasananya berbeda sejak matahari belum sepenuhnya naik. Warga terlihat bergerak lebih cepat dari biasanya, sebagian besar menuju ke dermaga dengan raut wajah tegang. Sarina sudah berada di sana sejak sebelum subuh. Ia tidak tidur sama sekali. Sesekali ia duduk, lalu berdiri lagi, kemudian berjalan mondar-mandir seperti orang yang tidak tahu harus melakukan apa. Setelah matahari mulai naik dan kabut di permukaan sungai perlahan hilang, warga berkumpul untuk memutuskan langkah selanjutnya. Pak Mulyo berdiri sedikit di depan, bukan karena ia ingin memimpin, tapi karena semua orang otomatis menunggu pendapatnya. Usianya yang memang lebih tua dan pengalamannya di sungai membuat warga percaya bahwa ia dapat memberikan keputusan terbaik. Di sampingnya berdiri Sarman dan beberapa pemuda lain yang siap turun ke air kapan saja. Kita lanjutkan pencarian. Tarto tidak mungkin hilang begitu saja, kata Pak Mulyo pelan, tetapi suaranya jelas terdengar karena semua orang diam. Pak, kita cari sampai mana? Tanya salah satu warga yang berdiri sambil memeluk tubuhnya karena angin pagi terasa dingin. Kita mulai dari hilir, lalu naik perlahan, jawab Pak Mulyo. Kalau semalam perahunya masih kembali dengan mesin menyala, kemungkinan ia tidak hanyut terlalu jauh. Sarina berdiri di belakang kerumunan, matanya tampak lelah, tetapi ia tetap memperhatikan setiap kata. Ia tidak turun ikut mencari karena warga meminta ia beristirahat di rumah. Namun ia menolak. Ia merasa lebih baik berada di dekat sungai daripada diam sendiri di rumah yang kini terasa kosong. Beberapa perahu milik warga dilepas dari ikatan. Total ada 5 perahu yang ikut dalam pencarian besar itu. Masing-masing diisi oleh 2-3 orang. Mereka membawa senter, tali, galah panjang, dan jala tua yang mungkin berguna untuk mengangkat sesuatu dari permukaan air. Perahu pertama ditumpangi Pak Mulyo dan Sarman. Keduanya tampak paling siap. Perahu lainnya mengikuti dari belakang. Sebelum berangkat, Pak Mulyo menoleh ke warga yang masih menunggu di dermaga. Kalau ada yang melihat sesuatu, apa saja, panggil kami. Semua mengangguk. Perahu-perahu itu kemudian bergerak perlahan meninggalkan dermaga, mengarah ke tengah sungai yang tampak tenang. Saat perahu-perahu itu mulai menjauh, Sarina mengikuti dari darat beberapa meter, berjalan sejajar dengan jalur perahu. Ia tidak bisa jauh dari area itu. Di atas perahu, Pak Mulyo berdiri sambil memegang galah. Ia mengarahkan perahu sedikit ke area lebih dalam. Sarman duduk di depan, mengamati permukaan air dengan serius. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya mendengar suara mesin perahu dan percikan air kecil yang terkena ombak dari perahu lain. Setelah sekitar 15 menit menyusuri sungai, Sarman menunjuk ke satu titik. Pak, coba ke sana. Kayaknya ada sesuatu. Perahu didekatkan perlahan. Di permukaan air, tampak seperti potongan kayu kecil mengambang, tetapi bentuknya tidak sepenuhnya seperti kayu. Pak Mulyo menggunakan galah untuk mengangkatnya. Ternyata itu adalah sekelompok rumput sungai yang saling menyangkut, bukan petunjuk yang mereka harapkan. Pencarian berlanjut. Warga di perahu lain juga ikut memeriksa segala sesuatu yang mencurigakan. Ranting, gulungan daun, bahkan gelembung-gelembung kecil. Namun, sampai hampir sejam berlalu, tidak ada satupun petunjuk baru. Di kampung, warga mulai kembali ke dermaga. Beberapa ibu-ibu membawa teh hangat untuk para pencari yang mungkin kembali sebentar. Anak-anak dilarang bermain di dekat sungai. Mereka hanya bisa menonton dari jauh sambil memegang tangan orang tua mereka. Hingga sekitar pertengahan pagi, perahu paling depan tiba-tiba berhenti. Pemuda yang menaiki perahu itu berdiri dan melambaikan tangan dengan isyarat memanggil perahu lain di belakang. Suaranya terdengar samar. Pak, sini, ada sesuatu. Pak Mulyo langsung mengarahkan perahunya menuju perahu itu. Pemuda itu menunjuk ke permukaan air. Tadi saya lihat seperti bayangan besar lewat di bawah perahu. Bukan ikan, Pak. Ukurannya terlalu besar. Mereka semua menatap sungai. Airnya tampak tenang. Tidak ada riak besar. Hanya ada sedikit gelombang dari perahu-perahu yang berhenti mendadak. Kamu yakin? Tanya Pak Mulyo. Sangat yakin, Pak. Tadi bayangannya gelap. Bentuknya tidak tahu, tapi besar. Sarman menghela nafas panjang.
Mungkin itu batang kayu besar. Pak Mulyo menatap sungai dengan serius. Kalau benar ada yang lewat, berarti sesuatu bergerak di bawah perahu kita. Semuanya diam, mereka hanya menunggu. Beberapa detik kemudian, air di sekitar mereka mulai sedikit bergetar. Tidak besar, hanya gerakan kecil seolah ada sesuatu besar yang bergerak perlahan di bawah permukaan. Ada yang merasakan itu? Tanya Sarman. Suaranya pelan. Ya, jawab Pak Mulyo. Semua orang menahan nafas. Gerakan halus itu berlangsung hanya beberapa detik, lalu berhenti begitu saja. Pak Mulyo mengangkat galahnya dan menusukkannya perlahan ke air, mencoba meraba kedalaman di bawah mereka. Namun, galah panjang itu tidak mengenai apapun selain air. Mereka kembali menyisir sungai. Mereka tidak ingin pulang tanpa hasil. Keyakinan bahwa Tarto mungkin masih hidup membuat mereka tetap melanjutkan pencarian, meski ketakutan mulai terasa jelas di wajah masing-masing. Pencarian dilanjutkan hingga matahari mulai meninggi, namun tidak ada lagi petunjuk yang dapat mereka temukan. Menjelang siang, perahu-perahu itu kembali ke dermaga. Warga yang menunggu langsung bergerak mendekat. Mereka melihat wajah para pencari, berharap ada kabar baik. Tetapi ekspresi mereka semuanya sudah tahu hasilnya belum memuaskan. Pak Mulyo menatap sungai lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Sesuatu terjadi di sungai ini, kita belum tahu apa." Setelah berhari-hari dan beberapa kali melakukan pencarian, mereka tidak pernah menemukan hasil. Hening kembali menyelimuti dermaga. Warga mulai merasa di sungai tempat mereka hidup sejak kecil ada sesuatu yang bergerak tanpa diketahui. Rumah kecil milik Sarina tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, suara-suara dari sungai terasa semakin dekat, seolah merayap masuk melalui celah-celah papan di dinding rumah. Sarina tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan kepada warga, tetapi tubuhnya semakin kurus, matanya memerah, dan ia sering terlihat duduk lama di teras rumah, menatap gelapnya permukaan sungai seperti seseorang yang sedang menunggu kepulangan orang terkasih yang tidak kunjung tiba. Malam itu udara terasa berat. Angin hampir tidak berembus, tapi dedaunan pandan dan rumput liar di sekitar rumah Sarina bergerak pelan, seperti disentuh sesuatu dari bawah tanah. Sarina duduk di beranda sambil memeluk lutut. Lampu senter yang tergantung di depannya hanya memberi cahaya kecil, cukup untuk membuat bayangan bergerak di lantai kayu. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok terdengar. Tetapi suara-suara itu justru membuat keheningan di sekitar terasa semakin menekan. Ia menarik nafas pelan ketika mendengar suara riak air kecil dari arah sungai. Biasanya, suara seperti itu tidak berarti apa-apa. Tetapi malam itu bunyinya berbeda. Tidak berasal dari arus atau ikan kecil. Suaranya lebih terarah, seperti ada seseorang yang sengaja menggerakkan air. Sarina mencoba mengabaikannya. Namun ketika ia berdiri dan masuk ke dalam rumah, ia mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku di tempat. "Sarina," suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang terseret oleh angin. Tetapi Sarina tahu persis itu suara siapa. Itu suara Tarto, suara yang ia dengar setiap pagi ketika Tarto berpamitan untuk turun ke sungai. Suara yang selama beberapa hari terakhir hanya bisa ia kenang. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara, tetapi yang terlihat hanya hamparan sungai gelap yang bergerak perlahan mengikuti arus. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada perahu, tidak ada siapapun. "Sarina!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang memanggil dari jarak beberapa meter di tengah sungai. Sarina menelan ludah, nafasnya tersengal, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia kemudian melangkah pelan menuju tepi sungai, meski seluruh tubuhnya gemetar. Di depan rumahnya ada tangga kayu kecil yang mengarah langsung ke permukaan air. Ia berdiri di ujung tangga itu. Air sungai yang mengalir tampak gelap, tetapi permukaannya sedikit beriak seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Tarto," ucap Sarina dengan suara nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa lebih pekat. Beberapa detik kemudian,
riak kecil muncul tepat di bawah tempat Sarinah berdiri, seolah ada sesuatu yang baru saja menyentuh bagian bawah tangga kayu. Sarinah mundur satu langkah, jantungnya berdetak keras. Ia tidak ingin percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi suara itu, suara yang memanggil dirinya, tidak mungkin ia salah dengar. Ia segera masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Namun setelah itu, ia tidak bisa tidur. Sepanjang malam, ia hanya duduk di atas ranjang sambil memandangi jendela yang mengarah ke sungai. Ketika akhirnya ia tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dasar sungai dengan sangat jelas. Airnya keruh, tetapi di antara lumpur dan akar-akar pohon, ia melihat Tarto. Suaminya itu duduk di dasar sungai seperti seseorang yang terjebak dalam ruang sempit. Matanya terbuka, tetapi tidak berkedip. Mulutnya bergerak-gerak pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kedua tangannya seolah mencoba meraih permukaan air, tetapi tidak bisa bergerak lebih jauh dari dadanya sendiri. Sarinah ingin berteriak, tetapi di dalam mimpinya tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa melihat Tarto membuka mulut sekali lagi, dan kali ini terdengar suara samar. "Tolong aku." Sarinah terbangun dengan nafas terengah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia melihat sekeliling kamar dan memastikan bahwa ia berada di rumah, bukan di dasar sungai seperti di dalam mimpi. Tetapi perasaan ngeri itu tidak hilang. Pagi itu, Sarinah langsung pergi ke rumah Pak Mulyo. Wajahnya tampak pucat dan bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa ia belum tidur. Beberapa warga yang melihatnya lewat saling berbisik, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Ketika sampai di depan rumah Pak Mulyo, ia langsung memanggil tanpa menunggu lama. "Pak, saya mau bicara." Pak Mulyo keluar sambil mengikat sarungnya. Tatapannya segera berubah serius setelah melihat kondisi Sarinah. "Kamu kenapa?" Sarinah ragu untuk bercerita, tetapi ia tidak tahan memendam semuanya. Suaranya bergetar saat ia memulai. "Tadi malam, saya dengar suara Tarto memanggil saya dari sungai." Pak Mulyo tidak langsung merespons. Ia memandang Sarinah cukup lama, seolah mencoba menilai apakah ini hanya efek dari rasa sedih atau sesuatu yang lebih. "Di mana kamu dengar suara itu?" tanya Pak Mulyo akhirnya. "Di depan rumah, waktu saya duduk di beranda. 2 kali dia memanggil, jelas sekali." Pak Mulyo menarik nafas panjang. "Kamu yakin itu bukan pikiranmu saja?" "Suaranya jelas, Pak," jawab Sarinah dengan cepat. "Dan malamnya saya juga mimpi. Mimpi Tarto ada di dasar sungai, seperti terjebak." Pak Mulyo tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sungai di kejauhan. Pada saat yang sama, 2 warga lain datang terburu-buru. "Pak Mulyo," kata salah satunya, "kami mau lapor sesuatu. Di sungai sekitar jam 3 pagi tadi, kami dengar suara ketukan." "Ketukan bagaimana?" tanya Pak Mulyo cepat. "Seperti batu dipukul dari bawah air," jawab warga itu. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi." Warga lain mengangguk. "Kami pikir itu ikan besar atau kayu tersangkut, tapi suaranya terlalu beraturan." Sarinah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas. Ketiga warga itu saling menatap. Perlahan mereka semua sadar bahwa kejadian-kejadian ini, meski tampak tidak masuk akal, tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu di sungai, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi cukup nyata untuk dirasakan. Sejak suara-suara aneh terdengar dari dasar sungai, warga kampung Pelayar mulai membuat jadwal jaga malam. Tidak ada keputusan resmi, tetapi semua orang merasa perlu melakukan sesuatu. Mereka saling sepakat bahwa membiarkan sungai begitu saja tanpa pengawasan hanya akan membuat situasi semakin menakutkan. Malam itu, giliran 3 warga yang berjaga, yaitu Marzuki, Ranto, dan Sarman. Mereka duduk di tepian sungai, membawa lampu senter besar dan sebilah kayu panjang yang biasanya digunakan untuk mendorong perahu. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat benar-benar berani, meski mereka berusaha tampak tenang. Angin malam bergerak pelan, membuat air sungai tampak seperti kaca yang bergetar halus. Bulan hanya terlihat separuh, mengambang rendah di atas pepohonan. Kampung sudah sepi, sebagian besar warga menutup pintu lebih awal. Bahkan suara hewan malam tidak terdengar sebanyak biasanya.
Marzuki duduk paling depan, menajamkan pendengarannya. Ia sesekali menyorotkan senter ke arah permukaan air. Namun sejauh itu, tidak ada yang tampak janggal. Hanya riak kecil dari arus yang bergerak dari hulu ke hilir. "Sudah 2 jam lebih," kata Ranto pelan. "Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa justru bagus," jawab Sarman, meski wajahnya juga terlihat tegang. "Kita di sini bukan untuk cari masalah. Kita cuma untuk jaga-jaga." Marzuki tidak menanggapinya, fokusnya tertuju pada sungai. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan, ketiganya larut dalam pikiran masing-masing, hingga tiba-tiba suara kecil terdengar dari arah tengah sungai. Suara itu bukan suara ikan yang memecah permukaan, bukan juga suara ranting jatuh. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang mengusap air dari bawah. Marzuki langsung menyorotkan senter. Ranto dan Sarman berdiri cepat, memegang kayu panjang seolah sedang menghadapi sesuatu yang bisa melompat kapan saja. "Ada yang lihat?" tanya Sarman. "Diam dulu," jawab Marzuki pelan. Cahaya senter memantul di permukaan air. Awalnya tidak terlihat apa-apa, hanya gelombang kecil yang melebar perlahan. Namun kemudian sesuatu muncul. Tepat di tengah sungai, permukaan air bergerak naik seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Daerah itu membentuk lingkaran kecil yang melebar. Ketika mereka menajamkan penglihatan, sesuatu muncul dari dalam air. Sosok itu tinggi, lebih tinggi daripada manusia biasa. Awalnya hanya tampak hitam tanpa bentuk yang jelas, seperti bayangan yang berusaha naik ke permukaan, namun tidak sepenuhnya muncul. Saat bagian atas tubuhnya naik sedikit lebih tinggi, ketiganya membeku. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya tidak seperti kulit orang biasa. Kulitnya terlihat licin, memantulkan cahaya senter seperti tubuh ikan besar yang baru saja diangkat. Wajahnya tidak jelas, hanya ada 2 lekukan gelap seperti mata yang belum sepenuhnya terbentuk. Ranto menahan nafas, suaranya patah saat berbisik. Itu bukan manusia." "Jangan bicara keras," balas Marzuki cepat. Makhluk itu hanya muncul setengah badan. Tidak ada suara yang keluar darinya, tidak ada percikan air yang besar. Ia hanya muncul begitu saja, seolah sedang memperhatikan 3 warga yang berdiri di tepian. Sarman menggenggam kayunya lebih kencang. "Kita harus panggil Pak Mulyo." "Tunggu dulu, lihat dulu." Namun Sarman tidak bisa menunggu. Ia terus menatap makhluk itu dan semakin lama ia melihatnya, semakin ia merasa bulu kuduknya berdiri. Makhluk itu kemudian bergerak sedikit. Gerakannya lambat, seperti tubuhnya berat dan menyatu dengan air. Bagian bahunya terlihat dengan jelas ketika air menetes dari permukaan kulitnya. Ranto menelan ludah dan memundurkan kaki 1 langkah. Baru ketika Ranto bergerak, makhluk itu sedikit menoleh. Lekukan gelap di wajahnya yang menyerupai mata tampak mengarah tepat kepada Ranto. Ranto mematung. "Jangan bergerak," bisik Marzuki. Namun semuanya terjadi terlalu cepat untuk dikendalikan dengan kata-kata. Makhluk itu tiba-tiba menenggelamkan dirinya ke dalam air tanpa suara. Tidak ada percikan, tidak ada gelombang besar, seolah tubuhnya memang bukan sesuatu yang memiliki berat. Saat tubuhnya hilang, permukaan sungai kembali seperti biasa, hanya menyisakan riak kecil yang menghilang setelah beberapa detik. Ketiganya saling menatap dengan wajah pucat. Aku tidak sanggup kalau harus jaga lagi," ucap Ranto dengan suara bergetar. Detik itu juga mereka bertiga kabur dari tempat tersebut. Malam itu, kabar tentang sosok tinggi langsung menyebar ke seluruh kampung. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras, tetapi semua orang tahu sungai itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Dan bagi mereka yang melihat langsung, bayangan makhluk itu akan terus menghantui, meski hanya muncul beberapa detik sebelum kembali tenggelam ke dalam sungai. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berhenti berharap Tarto ditemukan. Harapan itu memang perlahan mengecil, tapi tidak pernah benar-benar padam. Setiap pagi, beberapa warga yang lewat dekat sungai masih melirik permukaan air, mencari-cari tanda apapun. Mungkin sepotong kayu yang mengambang, mungkin kain yang tersangkut, atau mungkin sekedar buih yang bentuknya aneh.
Namun hari demi hari berlalu tanpa satupun petunjuk yang bisa menjelaskan nasibnya. Yang tersisa hanya cerita terakhir dari Sarinah, suara yang memanggil namanya dari arah sungai, bayangan yang muncul sekilas di permukaan, dan jejak-jejak perasaan yang tidak wajar menggantung di udara setiap kali orang mendekati sungai. Di rumah Sarinah, suasana tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Meski ia berusaha menjalani hari seperti biasa, selalu ada bagian dalam dirinya yang merasa Tarto masih berada di sekitar sungai, seakan sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Setiap kali angin membawa suara riak air ke arah rumahnya, ia menoleh, meski sudah tahu tidak ada yang bisa dilihatnya. Kadang ia menutup pintu lebih cepat saat senja tiba, bahkan ketika matahari masih menyisakan cahaya yang cukup. Tetangganya memahami hal itu tanpa banyak bertanya. Beberapa bulan berlalu dan bagi sebagian warga, kejadian hilangnya Tarto mulai dianggap masa lalu yang kelam. Mereka tetap waspada, tetapi rasa takut yang dahulu begitu kuat perlahan menipis, berubah menjadi kehati-hatian rutin. Namun sungai itu ternyata tidak pernah berniat menjadi bagian dari masa lalu. Semua keganjilan yang muncul sejak malam hilangnya Tarto tidak berhenti begitu saja. Pada suatu malam di bulan ke-6 setelah kejadian itu, kabar dari kampung sebelah datang membuat warga kembali terdiam. Seorang pemancing bernama Dharma yang biasa mencari ikan sendirian dilaporkan hilang. Perahunya ditemukan terbalik tidak jauh dari tikungan sungai. Kabar itu menyebar cepat dan tentu saja sampai ke telinga warga desa tempat Tarto tinggal. Beberapa warga yang sebelumnya berani mendekati sungai pada sore hari kembali mengurungkan niat. Ada yang bahkan membiarkan jala mereka kering di gudang selama berhari-hari tanpa ingin menyentuhnya. Larangan melaut sendirian yang sebelumnya terasa seperti himbauan kini berubah menjadi keharusan mutlak. Beberapa warga mulai menghubungkan kejadian hilangnya 2 orang dari 2 kampung berbeda itu sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kecelakaan. Mereka membicarakan kembali cerita-cerita lama yang dulu hanya dianggap dongeng. Cerita tentang sosok yang menempati dasar sungai, tentang suara yang memanggil dari dalam air, dan tentang wujud yang muncul untuk menunjukkan keberadaannya. Cerita itu dianggap berlebihan oleh sebagian orang, namun setelah 2 orang hilang dalam pola yang sama, tidak ada yang berani mengatakan bahwa semuanya hanya kebetulan. Pak Mulyo yang semula mencoba menguatkan warga terpaksa mengakui bahwa ia tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya meminta semua orang mengikuti larangan yang sudah ditetapkan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengundang bahaya. Pernyataannya itu disambut dengan anggukan berat dari warga yang hadir. Tidak ada yang ingin kehilangan orang lain, dan semua berharap hilangnya Dharma menjadi yang terakhir. Namun dalam hati kecil mereka, terutama pada mereka yang pernah berjaga malam ketika wujud hitam itu muncul, ada kesadaran yang muncul perlahan. Kesadaran bahwa sungai itu tidak berhenti setelah mengambil satu korban. Hilangnya Tarto bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal yang entah bagaimana telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak tahu apa wujudnya, yang mereka tahu hanyalah satu hal. Sungai itu memiliki cara sendiri untuk mengambil. Dan berdasarkan apa yang terjadi selama bulan-bulan itu, mereka menyadari bahwa rasa lapar dari apapun yang tinggal di dasar sungai itu tidak hilang begitu saja. Sungai itu selalu lapar. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Apapun yang kalian percaya tentang dunia gaib, ingatlah satu hal, keselamatan selalu lebih penting daripada rasa penasaran. Sungai, hutan, dan tempat-tempat sunyi lainnya punya batas yang tidak selalu terlihat. Jika kalian berada di tempat seperti itu, jangan pernah meremehkan. Hargai peringatan dari orang-orang sekitar. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, dan menjaga diri serta keluarga. Tetap aman, tetap tenang, dan semoga malam kalian penuh rasa damai.